Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Masih semangat untuk belajar? Alhamdulillah masih semangat. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang cerita pendek atau yang biasa disingkat dengan cerpen. Teman-teman sudah tahu belum apa itu cerpen? Oke, kalau belum tahu, saatnya kita bahas tentang cerpen dan segala hal yang mengenai tentang cerpen. Ya, cerpen adalah sebuah cerita yang berisi tidak lebih dari 10.000 kata. Pada umumnya, cerpen akan memuat kisah dominan atau kesan dominan dari salah satu tokoh yang hanya berkonsentrasi pada tokoh tersebut saja, tidak lebih dari satu tokoh. Ya, sebuah cerpen memiliki ciri-ciri antara lain bersifat fiktif atau karangan pengarang, lalu memiliki susunan kata yang tidak lebih dari 10.000 kata, ada juga biasanya selesai dalam sekali duduk, yang selanjutnya itu memiliki bentuk cerita yang singkat, pemilihan diksinya cukup sederhana dan mudah dipahami, lalu memiliki alur tunggal, yang selanjutnya cerita pendek biasanya berasal dari kisah-kisah sehari-hari atau terinspirasi dari kehidupan kita sehari-hari. Yang selanjutnya karakter tokohnya itu digambarkan dengan sederhana dan juga terdapat pesan moral yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Seperti karya sastra pada umumnya, cerpen juga memiliki unsur pembangun. Ada dua unsur pembangun dalam cerpen, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Dalam unsur intrinsik terdapat kurang lebih 6 unsur. Yang pertama itu ada tema, yang kedua ada latar, yang ketiga ada tokoh dan penokohan, yang keempat itu ada alur, yang kelima itu ada sudut pandang, dan yang keenam itu ada amanat atau pesan moral. Lalu untuk unsur ekstrinsiknya kurang lebih ada 4. Yang pertama itu latar belakang pengarang, yang kedua itu kondisi psikologi dari pengarang, yang ketiga itu latar belakang masyarakat, dan yang terakhir itu ada aliran sastra yang berkembang pada saat itu. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak cerpen Amanara karya Sylvester Petarahurit yang terbit pada koran Tempo pada bulan Oktober 2020 yuk. Cerpen Amanara ini menceritakan kisah hidup sekeluarga yang memilih hidup di punggung perbukitan dengan mengurus hutan, ladang, sawah, hewan ternak untuk dijadikan sebagai bahan makanan daripada hidup mewah di pedesaan. Karena pilihan hidupnya yang aneh ini, keluarga Amanara seringkali dikucilkan oleh warga desa karena dianggap aneh dan tidak mau mengikuti perkembangan zaman. Ya, sampai pada suatu waktu timbul sebuah wabah menyerang desa yang sangat mengkhawatirkan. Para warga cukup khawatir karena stok persediaan makan cukup menipis, sedangkan keluarga Amanara santai-santai saja. Keluarga Amanara memiliki stok makanan yang berlimpah, anak-anak mereka tumbuh sehat dan sukses-sukses, sehingga orang-orang menjadi cukup bingung dan aneh. Mengapa keluarga Amanara demikian hidup tentram, sedangkan dia lebih memilih hidup mengasingkan diri? Hingga akhirnya banyak orang yang kagum dengan kehidupan Amanara yang cukup sederhana tetapi bisa sukses dan tentram, sedangkan mereka hidup bergelimpangan dengan harta dan teknologi tetapi tidak bisa hidup setenang dan setentram keluarga Amanara. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas unsur intrinsik yang ada di dalam cerpen Amanara ini. Yang pertama itu ada tema. Tema yang terdapat dari cerpen Amanara ini adalah tentang pendidikan, kekeluargaan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Lalu untuk latar, pertama latar tempat. Latar tempat yang diceritakan dalam cerpen Amanara ini terdapat di sebuah punggung perbukitan, hutan, sebuah desa yang sangat damai dan tentram, lalu ada juga di sebuah pasar. Untuk latar waktunya terjadi di 25 tahun yang lalu dan saat terjadi sebuah wabah pandemi Covid. Untuk latar suasananya, suasana tergambarkan dengan sangat santai, sangat damai, sangat tentram, sangat sejahtera walaupun di tengah konflik, di tengah
konflik dalam cerita terdapat latar suasana yang cukup mencekam dan panik. Untuk alur, dalam cerpen ini penulis menggunakan alur campuran, yaitu alur maju dan alur mundur. Di awal cerita penulis menggunakan alur mundur, dan di akhir cerita penulis menggunakan alur yang maju. Selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Dalam cerpen ini terdapat dua tokoh sentral. Yang pertama, Amanara sebagai tokoh utama. Tokoh Amanara memiliki penokohan yang cukup tenang dan bijaksana. Lalu ada tokoh Marcelinus yang mempunyai. Selanjutnya ada tokoh pendukung, yaitu Pak Marcelius yang memiliki tokoh sombong dan tidak mau dikalahkan. Untuk sudut pandang yang digunakan penulis dalam cerpen ini adalah sudut pandang orang ketiga. Dan amanat yang ingin disampaikan oleh penulis dalam cerpen ini adalah jangan sesekali kita merendahkan orang lain, karena kita tidak tahu kualitas yang dimiliki orang lain. Untuk selanjutnya, unsur ekstrinsik dilihat dari latar belakang penulis. Sylvester Petara Hurit lahir di Lewutala, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Ia merupakan seorang penulis cerpen, esai, dan lakon. Dia juga mendirikan Nara Teater dan penggiat pengembangan iklim teater dan sastra di Flores Timur. Sehingga tidak aneh lagi jika dia dapat menciptakan sebuah karya yang luar biasa, karena pada dasarnya dia adalah seorang penulis yang hebat. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat disampaikan. Semoga materi yang sudah dijelaskan dapat dipahami dan dapat diamalkan. Akhir kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan tetap semangat untuk belajar. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.